Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan kultum pada kesempatan ini. Suasana di tahun ini pelaksanaan berbagai kehidupan kemasyarakatan termasuk yang kita lakukan itu betul-betul terpengaruh oleh kondisi pandemi COVID-19, dan ini tentu saja mempengaruhi kepada berbagai aspek kehidupan. Maka tentu kita sebagai umat Islam senantiasa harus merujuk kembali kepada bagaimana tuntutan dan tuntunan Al-Quran ketika menghadapi berbagai permasalahan di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala tadi telah disebutkan di dalam pembukaan, di dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk terus bekerja. Sebagaimana kita ketahui, pada kondisi pandemi sekarang banyak masyarakat di Indonesia, di dunia yang terpengaruh dengan pandemi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja, di PHK ataupun juga diputuskan pekerjaannya sehingga kemudian tidak mendapatkan penghasilan. Dalam Al-Quran disebutkan sebetulnya ketika kita menghadapi kondisi seperti ini kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena rezeki Allah itu sudah tercatatkan. Di dalam surat Hud ayat 6 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidaklah ada binatang melata kecuali rizkinya telah Allah tetapkan, dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan juga tempat penyimpanan makanannya, dan itu semua telah tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Ini artinya rizki yang telah kita dapatkan, ini artinya kita akan tetap mendapatkan rizki karena rizki tersebut itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kewajiban kita? Kewajiban kita hanya bekerja. Kewajiban kita hanya mengerjakan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Dalam surat Az-Zumar ayat 39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun." Katakanlah wahai kaumku, bekerjalah kalian sesuai dengan kemampuan, karena sesungguhnya aku juga bekerja, maka kelak engkau akan mengetahui. Dalam ayat ini disebutkan kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja sesuai dengan kapasitas. Bekerja ala makanatikum. Menurut para ulama, ala makanatikum di situ artinya kita bekerja secara maksimal. Bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Bekerja sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kenapa? Karena ketika kita sudah bekerja sesuai dengan kapasitas, maka lihat saja, nanti hasilnya juga akan maksimal sebagaimana yang telah Allah perintahkan, Allah telah berikan kepada kita. Di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan bahwa kita bekerja itu karena semata-mata karena Allah telah memberikan kepada kita kemampuan, dan juga karena ada orang yang memberikan kepercayaan agar kita kemudian tetap bisa bekerja. Ini di dalam surat Qasas ayat 27. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khairu man istajartal qaumil amin qawiyul amin. Salah seorang di antara kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia." Ini kisah berkaitan tentang Nabi Musa. Ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik
yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dalam ayat ini Nabi Musa diangkat menjadi pekerjanya dua orang wanita yang pada saat itu dalam kondisi kesusahan. Nah, dipilih Nabi Musa sebagai pekerjaannya itu karena dia dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan, memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan bisa mengerjakan apa yang diamanahkan kepadanya sebagai pekerja, dan juga kekuatan untuk bisa terus bekerja, untuk belajar bagaimana supaya sesuai dengan kemampuannya itu. Dan yang paling penting bukan sekedar kemampuan untuk bekerja, tetapi yang paling penting karena diberikan amanat. Ini yang susah, karena banyak orang yang bekerja itu mampu melakukannya, tapi tidak setiap orang yang bisa bekerja itu kemudian mendapatkan amanat untuk mendapatkan pekerjaannya itu. Dengan demikian, maka kita bisa melihat bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk terus bekerja itu karena Allah telah memberikan kemampuan kepada kita, dan dalam bentuk yang lainnya sebetulnya kita bekerja karena kita ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini tersurat di dalam surat Saba ayat 23. I'malu ala Dauda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah hai kalian keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, karena ternyata sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sehingga ketika kita mendapatkan pekerjaan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, itu sebetulnya semata-mata karena kita ingin bersyukur kepada Allah. Dalam ayat tersebut disebutkan banyak orang yang telah mendapatkan kepercayaan untuk bekerja, tetapi kemudian dia tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya dia tidak bersyukur atas apa yang telah diputuskan dari Allah, sebagian dari rezekinya itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kita beribadah, kita bekerja, itu tujuan yang paling utama adalah agar kita beribadah kepada Allah. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhang famulakih." Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 juga disebutkan, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ini artinya ketika kita beribadah, ketika kita bekerja semata-mata karena ibadah, maka insya Allah Allah kemudian akan memberikan berbagai kemudahan, berbagai jalan agar kemudian kita bisa melaksanakan apa yang diamanahkan kepada kita dalam pekerjaan itu. Semoga Allah memberikan berkah, semoga Allah memberikan hidayah dan juga petunjuk kepada kita agar kita bisa melaksanakan amanah dari pekerjaan yang kita dapatkan selama ini, dan semoga ada manfaatnya dalam kultum pada kesempatan ini. Barakallahu li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.